Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di video pembuatan mengenai CATIA. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan drawing di CATIA. Nah, untuk membuat drawing langsung saja kita menuju ke Start, lalu ke Mechanical Design. Kemudian di sini kalian pilihnya Drafting. Nah, kemudian kalian di sini akan diberikan pilihan untuk standarnya kalian ingin menggunakan apa. Nah, biasanya sih untuk standar ini kita gunakan yang ISO saja. Kemudian ukuran kertas atau sheet style ini akan mengikuti dari standar yang kita gunakan. Nah, ketika kita menggunakan ISO berarti otomatis sheet style-nya akan menggunakan standar ISO juga. Nah, untuk ini kita gunakan 4 saja. Kemudian di sini kita mau pilih orientasinya, mau portrait ataupun landscape. Nah, karena A4 itu aturannya harus potret, jadi kita pilih potret ya. Kemudian kita oke. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian hal yang pertama kali harus dilakukan yaitu kalian atur mulai dari skalanya, kemudian kalian mau menggunakan pandangan apa. Itu dengan cara kalian klik kanan di sini. Kemudian kalian ke bagian properties. Nah, di bagian properties ini kalian bisa namakan untuk sheet-nya. Kalau default-nya itu di sheet 1, kemudian kalian bisa gunakan scale-nya. Nah, biasanya yang main itu scaling-nya itu adalah part-nya. Jadi untuk kertasnya tetap di 1:1. Kemudian ini sudah benar, kita gunakan 4. Nah, misal kalian salah milih di awal, kalian bisa ganti di sini. Kemudian juga ada portrait dan landscape-nya. Kemudian di bagian bawah sini ada projection method. Jadi di sini kalian bisa gunakan first angle standard ataupun third angle ya. Ini kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian atau kebutuhan kalian ataupun standar di tempat kalian. Nah, sebisa mungkin kalian ubah dulu atau atur projection method ini di awal. Dikarenakan nanti ketika kalian sudah membuat drawing lalu ternyata proyeksinya salah, itu kalian tidak bisa mengubahnya dengan mengklik ini. Jadi harus dirubah secara manual atau dibuat dari ulang. Jadi sebisa mungkin kalian pastikan projection methodnya itu sudah sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, kemudian ini kalau udah kita oke. Nah, di sini kalian sudah mengatur mulai dari ukuran kertasnya, kemudian proyeksinya mau Eropa ataupun Amerika, first angle atau third angle. Nah, langkah selanjutnya itu kalian kan kalau di gambar itu kan biasanya ada kepala gambar ya. Nah, gimana sih cara buat kepala gambar di CATIA ini? Nah, cara buatnya ini agak unik. Jadi berbeda dengan AutoCAD ya. Kalian kalau ingin membuat kepala gambar itu jangan bikin manual di sini. Jadi kalian jangan gunakan ini kan di sini ada, kalau kalian ini ada ini ya. Ada ini juga garis dan sebagainya. Nah, ini kalian jangan gunakan ini karena nanti kalau kalian salah kalau kalian salah membuat kepala gambar ya, itu kepala gambarnya akan berubah-ubah atau bisa tergeser ya. Nah, caranya yang benar gimana? Nah, caranya untuk membuat kepala gambar itu kalian bisa pergi ke edit, lalu ke sheet background. Nah, sampai warna layar kalian ini berwarna abu-abu seperti ini. Nah, artinya kalian sudah berada di bagian sheet namanya sheet background. Nah, di sheet background inilah kalian bisa atau kalian diizinkan untuk membuat kepala gambar. Sehingga nanti kepala gambarnya tidak akan tergeser-geser ketika kalian sedang mengatur atau membuat gambar kerja. Nah, caranya gimana? Jadi, pembuatan kepala gambar itu ada 2, yaitu manual. Manual itu dalam artian kita punya standar kepala gambar sendiri. Itu kita gambar manual dengan perpaduan rectangle maupun line. Itu kalian buat sendiri. Nah, itu kalian bisa gunakan yang ada di sini. Ini ya. Ini kalian bisa gunakan line seperti ini. Terus misalnya bentuknya seperti ini ya. Ini ada lagi misalnya ini. Nah, kalau kalian masih ini kan saya bikin gambar kan masih snap ya. Kalian bisa matiin snapnya itu di bagian sini. Yang ini.
snap to point-nya hilangin, sehingga pergerakan mouse kalian lebih bebas. Kemudian ini kalian lanjutkan hingga menjadi kepala gambar yang kalian inginkan. Nah, misalnya gini, terus kita kasih teks ya. Nah, untuk ngasih teks itu ada di sini. Di bagian sini, ini namanya annotation ya, teks di sini. Kalian bisa gunakan misalnya ini jenis dokumen. Nah, untuk mengatur ininya jenis huruf dan besar kecilnya kalian bisa lihat di pojok kiri atas ini. Nah, misalnya mau saya kecilin jadi 1,5. Ini saya ganti 1,5 misalnya. Ini ya. Nah, ini tinggal kalian jenis dokumen ini bisa kalian besarkan seperti ini. Nah, dan seterusnya. Jadi di sini kalian bisa kasih nama lagi apa? Misalnya nama ini ya. Hingga menjadi kepala gambar yang kalian inginkan. Nah, untuk ini kan gesernya masih snap ya. Nah, untuk membuat dia lebih leluasa, kalian bisa gunakan shift. Jadi shift-nya kalian tekan. Shift-nya tekan, lalu kalian gerakan. Nah, ini membuat pergerakan dari teks kalian lebih mulus. Lebih mulus ya. Ini ya, kalian tambahin nama, kemudian mungkin di sini logo dari perusahaan ataupun universitas kalian. Ini bisa kalian tambahkan di sini. Nah, ini kan yang manual ya. Jadi yang manual ini nggak saya bahas secara detail. Yang penting kalian tahu ikonnya ini yang kalian bisa gunakan. Terus untuk pembuatan teks ini kalian bisa gunakan yang ini. Kemudian untuk pengaturan jenis itu ada di sini. Nah, terus saya akan memberikan tips. Jadi misalnya ini namanya udah hurufnya udah benar ya. Jenisnya terus besarnya udah benar. Nah, kemudian kalian ingin membuat yang ini itu mengikuti style baik dari jenis huruf maupun dari besar huruf. Nah, kalian bisa gunakan ini namanya. Yang lambangnya kuas seperti ini ya. Jadi ini dulu. Ini kalian ini lalu pilih ini. Nah, dia akan mengikuti. Jadi kalau ada banyak huruf ini kalian nggak perlu ubah satu-satu. Kalian bisa langsung gunakan ini ya. Namanya ini copy object format. Nah, kemudian gimana kalau kita gunakan yang sudah ada dari Katia-nya? Nah, untuk membuat kepala gambar yang sudah ada di Katia, kalian bisa klik bagian ini. Ini namanya frame and title block. Kalian klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada create, delete, resize, update, check by, dan add revision block. Nah, di sini juga ada beberapa tipenya. Misalnya saya coba create dulu, saya apply. Nah, ini ya, lalu saya oke. Nah, di sini langsung otomatis keluar mulai dari bordernya hingga kepala gambar yang sudah ada. Nah, misal saya mau ganti lagi. Saya tinggal klik yang ini, lalu saya delete ataupun saya ganti ke sini. Bentuknya seperti ini, lalu saya apply. Kemudian saya update. Ini ya, apply. Oh, nggak bisa, harus di-delete dulu, di-delete. Ini yang ini kita delete dulu. Ini di-delete. Baru kita ganti lagi. Saya pilih yang bawah misalnya. Create. Nah, ini tampilannya ya. Jadi untuk bikinnya, nah terus kemudian kalau misalnya kalian sudah bikin, kemudian ukuran kertasnya diganti jadi A3 misalnya. Nah, itu kalian bisa gunakan ini. Jadi di sini ada namanya resize. Ini kalian bisa gunakan resize, tinggal kalian apply saja. Nanti otomatis dia akan mengikuti updatean dari kertas gambar yang kalian gunakan. Kalau sudah, misalnya nih kalian sudah ganti nih, ini misalnya diganti nama kalian ataupun judulnya, kemudian ini tanggalnya dan sebagainya, misalnya udah selesai nih. Nah, cara baliknya kalian kembali ke bagian edit nih, lalu ke bagian working view. Nah, seperti ini. Jadi ini kepala gambarnya nggak bisa kalian ubah, nggak bisa tergeser ya. Jadi kalau mau geser harus balik ke tadi. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini.
Semoga bisa kalian ikutin dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.